the colors. See them. The sounds. Hear them. Halo guys. Tahu. Anjir kok gitu sih. Halo guys. Selamat datang lagi di Talking Things yang ketiga. Balik sama saya, nggak mau silin KN ya. Jadi di Talking Things kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Bukan, ya bisa dibilang cerita lah. Dari sebuah negara yang menjadi impian saya untuk didatangi, yaitu Nepal dan segala keunikannya. Jadi di sini aku bakal bawain soal apa aja sih yang sebenarnya beda banget yang ada di Nepal yang nggak ada di negara lainnya. Terus juga jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya di awal channel Amoxicillin ini. Lalu follow Instagram aku di @dinataputra10. Hurufnya huruf kecil semua, 10-nya pakai angka. Selain itu juga ngomongin soal Nepal ya. Balik lagi kayak aku bilang di awal, aku tuh pingin ke Nepal karena apa ya? Karena keunikan ini dan juga memang Nepal itu terkenal banget akan keindahannya. Tanpa basa-basi lagi ya, biar kelamaan pembukaan, let's go to the story guys. Dengerin baik-baik ya. Oke, Nepal. Atau orangnya biasanya disebut sebagai Nepali. Secara biografis adalah negara tanpa lautan. Jadi karena dia benar-benar di tengah negara gitu ya. Kalau di Asia Tenggara itu kan ada Laos. Kalau di Asia Selatan itu ada Nepal. Yang dimana dia berbatasan hanya dengan daratan. Yaitu ada dua negara. Cina di utara dan berbatas dengan India di barat, timur, dan juga selatan. Jadi dia benar-benar nggak punya lautan. Pada awalnya Nepal ini berbentuk monarki konstitusional. Jadi awalnya di Nepal itu ada beberapa kerajaan, lalu disatukan oleh raja yang aku lupa namanya ya, sorry. Disatukan jadi satu negara yang berbasis monarki konstitusional. Tapi pada akhirnya berubah menjadi negara federal parlementer pada tahun 2008. Tepatnya setelah dilaksanakan pemilu di April 2008. Berbicara soal unik ya, kita mulai masuk ke hal-hal unik yang ada di Nepal. Nepal adalah satu-satunya negara, jadi nggak ada negara lain nih yang namanya Nepal. Dalam hal mempunyai bendera yang berbentuk segitiga siku-siku. Jadi Nepal tuh punya bendera yang bentuknya segitiga siku-siku dua gitu ya, saling tumpuk itu. Yang dimana terdapat warna merah yang melambangkan keberanian dan warna biru yang melambangkan perdamaian. Lalu ada gambar matahari dan bulan yang menggambarkan panas dan dinginnya Nepal. Karena kalau di kota tuh di sana panas banget, tapi kalau udah makin tinggi ke daerah pegunungan itu dinginnya goks gitu. Dan bentuk segitiga siku-siku itu merupakan bentuk dari bendera kerajaan Buddha dan Hindu di daerah sana pada zaman dahulu yang ingin mereka lestarikan, yang pada akhirnya diimplementasikan dalam bentuk bendera siku-siku ini. Lalu fakta unik yang kedua adalah 8 dari 10 gunung tertinggi yang ada di dunia itu adanya di Nepal. Yang banyak akhirnya membuat para pendaki profesional itu tertarik untuk datang ke Nepal dan mencoba untuk menaklukkan gunung-gunung tertinggi ini. Nama-nama gunung tersebut tentunya ada yang namanya Gunung Everest. Lalu ada Gunung Annapurna, Sarangkot, Monaslu, Chandragiri, Kalapatar, Mancapuchare, dan Amadablam. Jadi itu gunung-gunung yang bisa dibilang gunung tertinggi yang ada di dunia. Lanjut ke fakta unik lainnya, ibu kota Nepal yaitu Kathmandu merupakan kota nomor 3 paling polutif di seluruh dunia. Jadi Kathmandu ini ya, biar kalian bisa ngebayangin, adalah kota yang benar-benar banyak debunya, debu di mana-mana. Jadi orang di sana tuh keluar pakai masker itu. Sebelum kita ngerasain COVID nih, pakai masker, jaga jarak. Di sana udah duluan pakai masker, karena untuk keluar aja, debunya itu banyak banget. Kalau kalian datang ke warung-warung kelontong di sana, barang-barang yang ada di depan tuh semua keselimut debu gitu, kayak barang udah lama, padahal baru itu. Cuman saking nggak bisa diatasin nih si debu yang ada di Kathmandu ini, jadinya ya seperti itulah keadaannya. Jadi kota yang paling polutif. Apalagi saat siang hari ya, bahkan pegunungan itu nggak kelihatan karena saking tebalnya kabut debu ini. Ya jadi ya di sana lebih dulu lah merasakan rasanya kotoran berlebih gitu, merasakan kondisi COVID sebelum kita merasakannya
sekarang ya. Seperti itulah. Tapi walaupun begitu ya, jika kita pergi ke sana, ke Kathmandu itu sendiri, kita bisa dibilang seperti naik kapsul waktu balik ke waktu tahun 1980-an hingga tahun 90-an. Kenapa? Karena di sana tuh benar-benar semraut ya, macet banget, ricuh lah, bukan ricuh, riuh lebih tepatnya. Riuh, jadi benar-benar rame tanpa aturan yang jelas, bawa motor ugal-ugalan. Yang ya pokoknya kalian bisa deskripsiin lah bagaimana keadaan tahun 80 sampai 90-an. Hal itu dikarenakan, lanjut ke fakta selanjutnya ya, Nepal tidak punya banyak traffic light di kota-kotanya. Jadi hal inilah yang menyebabkan jalanan di Nepal itu benar-benar berantakan banget, bawa mobilnya ugal-ugalan, sering banget ngerem mendadak karena hampir tabrakan. Cuman hal itu normal bagi mereka, karena traffic light itu hanya ada di jalan yang besar-besar banget. Cuman untuk jalan-jalan protokol biasa yang ada di Kathmandu itu tidak perlu ada traffic light. Cuman ada polisi yang jaga dari pagi sampai siang di persimpangan jalan. Jadinya itu membuat jalanan di Nepal itu gokil banget ya, macetnya, ugal-ugalan yang bawa motor, yang membuat nyawa orang-orang di sana itu memang sedikit tidak berharga gitu, saking ugal-ugalannya bawa kendaraan gitu. Terus juga Indonesia sendiri, yang merupakan negara yang sudah berteman dengan Nepal selama 57 tahun, bayangin lama banget itu kan. Tetapi Indonesia belum punya kedutaan besar di Nepal, cuman punya konsulat aja, yang bahkan masih nebeng di kedutaan negara lain gitu. Yang ini menyebabkan kita kalau mau pergi ke Nepal itu visanya tidak bebas gitu. Jadi kita perlu bayar biaya mahal jika ingin berpergian ke Nepal. Karena fakta bahwa Indonesia tidak punya kedutaan besar di Nepal gitu. Ya, jadi kalau mau ke Nepal uangnya ya harus tebal dikit itu, karena biayanya pastinya tidak akan murah. Biaya hidup di sana sih murah karena memang ekonominya belum begitu berkembang, tapi biayanya untuk ke sana itu sangat merogoh kantong Anda gitu. Jadi harus siap-siap kalau ingin pergi ke Nepal. Berbicara soal makanan, Nepal itu makanannya rata-rata memiliki porsi yang sangat besar. Bahasa lainnya porsi kuli lah. Dimana seperti contohnya dalbat ya, porsinya gede banget ya, satu piring itu berapa makanan, mungkin harusnya dibagi untuk 4 orang, tapi dimakannya sana untuk 1 orang. Hal ini dipengaruhi mungkin ya, karena orang Nepal itu kan hidup di medan yang cukup sulit, itu dekat dengan pegunungan, jalannya naik turun, itu nggak mungkin lah di sini jalannya landai gitu. Di sana tuh orang mendaki itu menjadi kayak naik MRT mungkin gitu ya buat mereka, tapi buat kita ya nanjaknya ya goks gitu. Karena itulah jadinya orang Nepal itu perlu kebutuhan kalori yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu dalam beraktivitas. Lalu fakta yang menurut aku paling unik ya di Nepal itu ya, yang aku baru tahu juga, yang aku ingin sampaikan ke kalian. Di Nepal itu terdapat tradisi yang dimana ada suatu suku yang bernama suku Gurung yang berada di barat pegunungan Annapurna. Jadi Annapurna nih, di kaki pegunungannya itu ada daerah yang namanya apa ya, aku lupa namanya, Lot Chipla gitu nama desanya aku kalau nggak salah. Ternyata ada namanya suku Gurung. We're about to get to the Gurung village that we're visiting. It sounds like there's going to be like a little welcome party happening. Di mana mereka memiliki sebuah tradisi yang unik banget, yaitu setiap 2 kali dalam setahun mereka tuh memanen madu. Mungkin terdengar sekilas itu kayak biasa aja lah, orang Indonesia ya biasa manen madu gitu. Awalnya baca juga, aku juga sering manen madu gitu. Cuman yang unik dari mereka nih, madu tempat mereka panen tuh bener-bener unik banget ya. Jadi mereka itu manen madu di tebing yang bener-bener tinggi. Jadi ini kan kaki pegunungan Annapurna nih. Di kaki itu ada tebing-tebing tinggi gitu, tebing-tebing kayak zaman purbakala itu, yang dia puncaknya itu ada madu lebah yang benar-benar banyak banget. Yang dimana madu ini juga unik, bukan madu sembarangan. Madu ini bisa membuat mabuk atau teler lah ya, seperti efeknya itu menghisap ganja ya. Kalau menghisap ganja itu efeknya percis mirip seperti kalau kalian makan madu yang dipanen ini. Dimana dipercaya madu ini bisa menjadi obat dan bisa juga membuat mereka sehat. Itu adalah kepercayaan dari suku Gurung. Padahal kan madu itu pastinya punya efek-efek
psikotropika seperti ganja gitu. Tapi menurut mereka itu bisa membuat rileks, itu tenang dan menjadi sehat katanya menurut kepercayaan mereka. Nah, kenapa madu ini bisa memiliki efek seperti itu ya? Pasti muncul pertanyaan kayak gitu kan di benak kita. Madu ini bisa memiliki efek seperti itu yang membuat orang mabok gitu ya. Itu dikarenakan terdapat zat greya-notoxin di dalamnya yang berasal dari bunga azalea yang biasanya tumbuh pada musim semi di Nepal. Jadi si lebah ini ya kan menghisap sari dari bunga azalea ini yang tumbuh setiap musim semi. Lalu dia itu digunakan untuk membuat madu yang dimana secara tidak langsung madunya ini memiliki zat greya-notoxin. Greya-notoxin. Oh, bener dah. Jadi zat ini bisa membuat orang mabok dan teler seperti efek menghisap ganja. Teknik mengambilnya pun sangat berbeda ya. Jadi orang Nepal itu kan terkenal dengan kuil-kuil dan kepercayaan mereka yang sangat deep tentunya. Jadi saat mereka akan mengambil madu tersebut, saat mereka akan berangkat ke tebing tinggi di mana tempat mereka mencari sarang lebah itu, dimulailah semacam upacara penyembahan seperti menyembah Dewa Syambu kata mereka, yaitu dewa penjaga yang memiliki sebenarnya nama lain dari Dewa Siwa, Dewa Syambu ini. Yang mereka berharap kalau melakukan upacara penyembahan ini, mereka akan diberi keselamatan saat memanen madu lebah ini. Yang jelas memiliki risiko yang sangat tinggi ya. Akhirnya mereka berangkat ke sana, dan tentunya jalurnya nggak santuy ya, mereka harus nanjak berkilometer jauhnya gitu. Setelah sampai sana pun, di sana itu banyak banget lebahnya ya. Lebah di sana tuh besar-besar juga. Dan menurut mereka nih anehnya ya, bukan aneh sih, mungkin kepercayaannya unik gitu. Kalau lebahnya itu nyerang mereka, istilahnya ngigit mereka tuh yang bikin bengkak tuh, jadi madunya itu bakalan enak katanya, bakalan lebih berkhasiat lagi untuk mereka. Emang aneh sih, cuman itulah kepercayaan mereka, itulah keunikannya. Terus juga baju yang mereka gunakan itu dalam memanen madu ini benar-benar unik. Ada yang kepalanya dipakein keranjang terus ditutupin kain gitu, ada jaketnya tebal banget gitu. Cuman tangannya mereka ini nggak pakai pengaman sama sekali. Tangan tok itu pakai slop enggak, jadi cuman tangan doang yang bikin. Pastinya kan si lebah ini jadi tangan mereka ya, digigit-gigit dan pastinya bengkak kan. Jadi tangan mereka tuh kalau kalian lihat dokumentasinya tuh bengkaknya gitulah pokoknya, bengkak banget kan. Bayangin digigit lebah segede gaban gitu, banyak lagi itu kan. Tapi karena mereka percaya itu membuat khasiat, jadinya mereka ya menahan sakit dan juga bersyukur gitu, anehnya kan. Akhirnya mereka mulai mencari madu gitu dengan menurunkan tangga. Akhirnya ada yang bertugas untuk membuat wadah untuk madunya, ada yang bertugas untuk memeras madunya, ada yang bertugas untuk menyobek-nyobek madunya, terus dikumpulkan. Akhirnya mereka makan dulu di sana. Ada beberapa yang teler juga. Setelah akhirnya semua itu terkumpul, akhirnya mereka bawa kembali ke desa dan dibagi-bagikan kepada seluruh rakyat desa. Yang dimana biasanya madu gila ini, madu yang bikin mabok ini, diteteskan sekitar 2 tetes ke minuman teh yang mereka minum setiap pagi, agar balik lagi biar bisa mereka sehat gitu. Goks pokoknya ya, gokil banget gitu kan. Dan mereka berharap madu ini bisa dikenal oleh dunia luar. Mereka harap madu ini bisa dimanfaatkan untuk obat ya, cuman ya karena balik lagi kurangnya dikenal madu ini dan juga suku Gurung, karena kan medan untuk kesana pun memang sulit gitu, jadinya jarang lah ada yang tahu soal madu gila yang berasal dari suku Gurung di bawah pegunungan Annapurna ini. Oke, jadi sekian tentang Nepal dan segala keunikannya ya. Semoga kalian suka tentang cerita yang aku bawain kali ini. Jadi jangan lupa lagi ya untuk like, share, dan subscribe. Aku butuh banget subscriber ya untuk meningkatkan konten Talking Things ini ya. Aku butuh banget referensi juga dari kalian kalau ada hal yang sekiranya menarik untuk dibahas di sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk follow IG aku juga. Dan untuk salam penutup, Assalamok Silin.